Ya, 90,2 Serambi FM Nasional. Terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan 90,2 Serambi FM dimanapun Anda berada. Dan kita masih sama-sama mengikuti talk show interaktif bersama dengan BKKBN Aceh dalam rangka World Contraception Day 2020 atau Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2020. Dan hari ini kita masih membahas mengenai dalam masa COVID-19, rencanakan reproduksi dengan nyaman dan hindari 4 terlalu. Tadi Pak Sahidul sudah menjelaskan 4 terlalu adalah terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak, dan terlalu banyak. Ini hal yang perlu dihindari untuk bisa menciptakan, mewujudkan keluarga yang harmonis pastinya, yang terencana ya Bu ya, seperti itu, yang juga sehat insya Allah. Ya, dan buat Anda nih Syarul yang ingin bertanya silakan bisa masuk ke line telepon kami di 0651637772 atau juga bisa masuk ke 0811689020 karena 3 penanya pertama itu akan mendapatkan souvenir cantik dari BKKBN Aceh ya. Jadi buat yang ingin bertanya mengenai perbincangan kita hari ini silakan bisa masuk ke line telepon kami dan dapatkan 3 souvenir cantik dari BKKBN Aceh. Baik, Pak Sahidal, ini kan dikatakan bahwa memang tadi seperti awalnya sudah menjelaskan, memaparkan mengenai bahwa banyak orang itu yang masih berpikir kalau gagasan utama yang ditawarkan dalam program, kontrasepsi ini adalah hanya sekedar alat. Padahal yang paling penting itu adalah program keluarga berencana ini adalah perencanaan dalam membangun dan menjalankan keluarga, seluruh tahapan kehidupan berkeluarga ini Pak. Nah, BKKBN sendiri apa yang dilakukan untuk bisa memberikan pemahaman ini Pak, bahwa kontrasepsi itu tidak hanya sekedar alat Pak? Ini sebenarnya hostnya yang hebat nih, yang bisa menanya gini. Terima kasih Mbak Eka dan Saudara Lun, para pendengar Serambi FM di mana saja pun berada. Kita merujuk kembali karena kita ini Aceh adalah Serambi Mekah. Ya. Kita sudah menerapkan juga syariah Islam. Tentu di dalam syariah Islam itu sebagaimana firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, agar kita ini diperintahkan menjaga anak keturunan kita itu dalam keadaan lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Nah, hendaklah kita ini merasa khawatir ketika meninggalkan anak keturunan kita itu dalam keadaan lemah, yang kita khawatir terhadap kesejahteraan mereka di kemudian hari. Kata lemah di sini berarti luas dia. Nah, lemah fisik umpama. Ini harus kita jaga anak kita lemah fisik. Nah, dari lemah fisik itu kita lihat Aceh. Dari data yang kita terima, Aceh itu rendah sekali memberikan ASI secara eksklusif kepada anak. Hanya 23% ibu-ibu memberikan ASI secara eksklusif. Padahal di dalam ASI itu adalah makanan yang paling sempurna bagi anak manusia. Ya, paling sempurna makanan itu bagi bayi. Kemudian Aceh, bayangkan saja, masih 23%. Kita termasuk rendah juga secara nasional itu ASI. Padahal ASI ini kalau dikaitkan dengan perintah syariah Islam lagi, ASI ini langsung perintah Allah. Bukan main-main itu, bukan hadis lagi. Langsung perintah Allah. 3 surah malah Allah memerintahkan ibu-ibu itu agar menyapihnya itu sampai 2 tahun. Al-Baqarah 233, Al-Ahqaf ayat 15, Luqman ayat 14. Yang memerintahkan ibu-ibu memberikan ASI. Kemudian dari segi ilmu kedokteran, ilmu kebidanan, ilmu kesehatan lah, itu menyebut ASI yang pertama itu adalah mengandung zat kekebalan tubuh atau kolostrum. Yang ini yang harus kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat agar apa, fisiknya tadi tidak lemah. Ini sekarang anak-anak kita suara mercun aja dia udah demam, udah terkejut dia. Lagi suara apa macam-macam di kampung dengar itu berarti kita itu fisik kita lemah. Kena hujan sedikit aja udah pilek.
Nah, zaman dulu kami inilah zaman dulu tetap sehat sih tetap. Ini perlu juga perhatikan. Kemudian lemah apa lagi? Lemah mental, pola asuh di sini. Sebab kita ketika ayah mengasuh itu disebut laki-laki takut istri. Padahal seharusnya itu berimbang, pola asuhnya yang berimbang. Ayah kadang-kadang memandikan, mengganti bajunya, memberikan makanannya, mengajak main-main. Ini tadi maka di iklan radio itu juga ada tadi saya dengar itu. Kalau itu ini harus berimbang. Kalau tidak berimbang maka mental anak itu akan lemah. Ya, saya baca itu biografi Khabib Nurmagomedov, juara UFC. Ya, juara UFC yang seni bela diri campuran itu yang dari Rusia itu kan Khabib Nurmagomedov, dia kebetulan Muslim. Luar biasa. Saya baca biografinya itu bahkan lebih dominan ayahnya mengasuh dia. Maka mentalnya itu, bayangkanlah mentalnya itu di stadion Oktagon itu dia memekikkan Allahu Akbar Subhanallah. Kita berangkat ke Medan aja, kupiah kita udah tinggal. Mental anak. Jadi ini menyebabkan juga. Nah, kemudian apa lagi? Lemah apa lagi? Lemah secara ekonomi. Nah, kenapa? Makanya kita di dalam rumah tangga itu juga peran orang tua itu adalah di samping sudah memberikan pendidikan secara formal, kewajiban orang tua juga mengasuhnya itu supaya mandiri. Udah anak bisa makan, jangan terus disulangi lagi. Nah, kasih sayangnya itu pada tempatnya lah. Nah, anak yang sudah kira-kira dewasa beranjak, ajarlah dia. Anak perempuan kita pun ajarlah dia sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Ini juga. Kemudian yang paling bahaya lagi adalah lemah iman. Ini kita khawatir juga. Remaja-remaja kita di Aceh ini kita hindari. Kalau zaman-zaman dahulu indatu kita di Aceh ini luar biasa. Siapa yang tidak tahu kenal orang Aceh dulu? Bahkan saya membaca itu tulisan salah seorang dosen di Unsia. Saya membaca tulisannya tahun 1600-an saja orang Aceh sudah berdagang ke Eropa, ke Amerika. Berdagang sana kan tidak bahasa Aceh itu. Artinya kan bahasa asing, harus dikuasai. Artinya orang Aceh sejak zaman-zaman dulu sudah bisa bahasa asing. Nah, kemudian jangan tanya lagi bagaimana kontribusi indatu kita dulu, datuk-datuk kita dulu terhadap republik ini, terhadap negara ini. Tidak usah dipikirin lagi, kita semua tahu. Ini menunjukkan bahwa orang Aceh itu dulu adalah orang yang perkasa, orang yang berkualitas dari segi apapun. Oleh karena itu kita ingin menciptakan generasi kita itu berkualitas sekarang ini, yang menyahuti lagi firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 tadi, bangkitlah kita bersama-sama membangun Aceh ini sebagaimana visi misi Bapak Gubernur, Aceh Ma'adab, Aceh Tegak, tetapi hendaknya itu jangan hanya sekedar lisan, tetapi kita buktikan bahwa generasi-generasi kita Aceh ini harus tangguh dan bisa menjadi generasi penerus nanti di Aceh ini menjadi yang berkualitas dan mengikuti jejak keturunan kita zaman-zaman dahulu. Ini yang kita inginkan. Maka ketika kita mengatur jarak kelahiran, menggunakan alat kontrasepsi, bukan kita berarti melarang orang memiliki anak. Siapa pula ada jarang. Kita pun tidak mau kita kalau tidak memiliki keturunan. Tetapi keturunan yang bagaimana? Tentu keturunan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Sebab masalah anak ini, masalah yang paling pelik nanti di yaumil akhirat adalah masalah anak. Anak ini adalah amanah. Ketika kita menyia-nyiakan amanah ini berarti kita berkhianat. Ini disahuti oleh Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 yang mewajibkan dan mengharuskan orang tua itu memiliki tugas 4 hal. Pertama, mengasuh, memelihara, mendidik, mengayomi anak. Kemudian adalah mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Menghindari anak menikah usia dini. Itu bunyi undang-undang. Jadi ketika ada orang tua menyuruh anaknya begitu tamat SMP berkeluarga terus, sebenarnya itu secara otomatis sudah melanggar undang-undang. Itu undang-undang itu. Coba baca nanti undang-undang nomor 35 tahun 2014.
Makanya BKKBN menganjurkan usia kawin itu untuk calon darah baru minimal usia 21 tahun, untuk calon linto baru usia 25 tahun. Ini tentu jawaban secara ilmu kesehatan reproduksi, itu Ibu Bandilah yang paling tahu. Jadi ini maka kita anjurkan, kalau linto tadi usia 25 bagaimana? Supaya dia, laki-laki ini kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, pengayom, pelindung daripada rumah tangga perempuan itu sendiri. Jadi ketika dia usia 25 tahun, kita mengharapkan adanya matang emosionalnya. Sebab laki-laki itu pemegang hukum kepada istrinya. Ketika mentalnya, emosionalnya tidak matang, labil, mudah saja mengucapkan talak, cerai dan sebagainya. Sikit-sikit aja masalah, kurang saja, udah pulang aja lah kau ke rumah orang tuamu. Ini kita harapkan usia 25 tahun tadi, dia memiliki kematangan jiwa, emosional. Dan apalagi, 25 tahun itu kita harapkan laki-laki tadi memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tidaklah harus jadi bupati dulu baru kawin, kepala dinas dulu baru kawin. Kapan kawinnya? Minimal seperti lagu bergek itulah, mano na itik na. Itu minimal ya, Pak. Minimal ya, itu. Ini tidak ada hana siapa, jangan kawin. Jadi kepingin istri cantik, penghana, bedak pun sekarang mahal. Jadi ini kita harapkan kepada anak-anak kita, remaja laki-laki harus bertanggung jawab dalam keluarga itu, bukan hanya masalah kawin saja. Makanya kita lihat dependensi rasio Aceh. Angka ketergantungan di Aceh ini hanya kota Banda Aceh yang bagus nih, Bu. Hanya kota Banda Aceh yang bagus. Lain itu masih tergantung. Itu artinya 5 anggota keluarga, ayah, ibu dan 3 anak, itu hanya 1 orang yang memiliki penghasilan. Kalau model begini, umpama saya lah, 1 orang saya memiliki penghasilan. Walaupun kepala perwakilan BKKBN, berapa lah? Katakanlah 15 juta. 15 juta itu anak ada S2, anak ada ngambil profesi apoteker, anak ada di FKM dan sebagainya itu. Itu kan terbagi semuanya. Kemudian kebutuhan kita lagi. Makanya kadang-kadang ketika berkeluarga itu tidak direncanakan, mengakibatkan ini susah. Makanya sekarang BKKBN itu tagline kita adalah berencana itu keren. Keren. Ya, terima kasih. Iya, baik. Ini ada yang bertanya ini Pak, Ibu. Dari Assalamualaikum, saya Mawardi di Blang Bintang mau bertanya, apa saja yang mampu mencegah timbulnya hasrat untuk reproduksi, karena kebanyakan selama pandemi kita ini kebanyakan WFH dan stay at home nih Pak, Bu. Lalu apakah pola makan juga berpengaruh? Terima kasih. Ini mungkin ke Ibu Syabandi, gimana nih Bu, hasrat seperti yang awal saya katakan ya, pasti susah untuk mendam hasrat gitu di rumah aja soalnya. Gimana Bu? Iya. Bapak nggak usah mengurangi, tapi Bapak tahu cara bagaimana supaya hasrat itu menjadi anak. Waktu hamilan, dan itu bidan paling banyak di Bintang. Tuh Pak Mawardi, paling banyak Pak Mawardi. Biasa ada bidan. Supaya ibu tidak hamil, kita bisa atur hasrat Bapak tercapai, tapi program untuk mengatur keluarga juga bagus dan berkualitas, maka alhamdulillah kita terdekat dengan dekat dengan Bapak. Jadi seperti itu. Dan ibu di Bintang itu saya pikir sudah banyak cerdas dalam program keluarga berencana, sehingga bagaimana mengatur sebuah keluarga. Insya Allah, karena saya tahu persis bahwa Bintang itu karena itu kampung saya, jadi saya mengenal sekali bidan-bidan saya yang di Bintang itu. Mereka tuh sudah banyak ikut pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh BKKBN. Juga yang paling kami anjurkan adalah itu keluarga berencana jangka panjang. Saat ini program untuk memasang spiral pasca persalinan. Ini juga sudah mendapat pelatihan untuk seluruh bidan-bidan. Jadi nggak sakit 2 kali. Sekali jalan semuanya sudah beres dalam satu persalinan itu. Sudah ada KB-nya, sudah ada ini. Makanya kami mengharapkan betul dukungan daripada suami.
untuk membantu istri, bagaimana kehidupan anak-anak bapak dan ibu itu berkualitas. Tadi kan bapak kita ini sudah menceritakan bagaimana bahwa keluarga berkualitas itu sangat dipentingkan dalam masa depan sebuah keluarga. Kita yang kalau pendek menurut Ibu Media tadi nggak apa-apa karena masih bisa menjadi presiden, masih bisa menjadi. Tapi kalau anak kita itu tidak cerdas, dalam kelas hampir tiap kelas dia tinggal. Kita itu akhirnya jadi suatu momok dalam keluarga kita. Jadi malu kita, pulang anak kita itu nggak jadi satu harapan bahwa anak kita menjadi orang nomor 1. Minimal masuk dalam 10 besar. Saya pikir begitu Pak Mawardi. Mudah-mudahan terpenuhi apa yang Bapak inginkan. Ya, pokoknya jangan ditekan hasratnya ya Bu ya. Ya, dikendalikan. Dikendalikan. Ya. Ya. Pertanyaan lagi ini yang terhormat Pak Saida, saya sangat prihatin terhadap stunting di Provinsi Aceh. Nah, di manakah posisi Pemprov Aceh dari Cut Abang Hitam di Krung Baronajaya, Kabupaten Aceh Besar? Pak, tahan dulu. Ibu juga tahan dulu Bu, Dokter Media juga punya pertanyaan buat Ibu nanti. Kita akan jeda dulu sejenak dan pastikan buat stay tune terus di 90,1 Serambi FM, talk show interaktif bersama dengan BKKBN Aceh.